Perkenalkan, nama saya Fetcher Octavianus. Di sini saya akan menjelaskan bahaya salah menyimpan data atau password akun kita dan cara menyimpan password agar aman, yaitu dengan menyimpan sandi atau data-data kita di salah satu password manager yang aman. Nah, sebenarnya sudah banyak artikel atau jurnal yang menampilkan tentang bahaya menyimpan sandi di browser. Tapi masih banyak yang belum sadar atau belum tahu tentang seberapa bahayanya menyimpan sandi atau data-data penting kita di browser. Banyak orang memilih menyimpan password di browser karena tidak perlu menginstal atau setting macam-macam, cuma perlu sekali klik. Tapi sayangnya, ada banyak risiko yang sangat besar, yaitu yang pertama, apabila komputer atau smartphone kita dicuri, lalu si penjahat memeriksa browser yang kita gunakan, maka password-password yang kita simpan di dalam browser akan terlihat. Dan yang kedua, seseorang bisa saja membuka komputer atau smartphone kita untuk melihat password-password yang tersimpan di browser kita. Yang ketiga, data kita juga tetap bisa dicuri walaupun tanpa menyentuh smartphone atau komputer kita, yaitu melalui virus atau malware. Nah, contohnya bisa saja seperti kita tidak sengaja mendownload suatu aplikasi yang sudah diprogram untuk menyimpan atau menyalin password-password kita yang ada di browser yang telah kita simpan. Lalu apabila akun Google kita dihack, si penjahat juga bisa mencari data-data password yang tersimpan di akun Google kita. Nah, ini akan sangat merugikan bagi kita. Tapi teman-teman pasti ada yang berpikir, saya mah nggak mungkin dihack, lagian bukan orang penting, bukan youtuber atau selebgram juga, santai aja. Nah teman-teman, itu semua salah besar teman-teman, karena bisa saja data kita dijual atau disalahgunakan yang dapat merugikan diri kita sendiri. Karena bisa saja mereka menggunakan akun sosmed kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya kayak menghina orang lain menggunakan akun sosmed kita. Nah, itu kan kita yang kena nantinya kan. Dapat merugikan diri kita sendiri. Jadi jangan anggap remeh ini ya. Nah, untuk solusinya, daripada kita menyimpan password kita di browser yang sudah jelas rentan terhadap pencurian data, lebih baik kita menyimpannya di tempat yang memang fokus dan fungsinya untuk menjaga password kita dengan seaman mungkin, yaitu di layanan password manager seperti LastPass, OnePassword, dan Bitwarden. Nah, layanan ini jelas-jelas fungsi dan fokus utamanya untuk mengelola dan menyimpan password kita. Nah, kalau browser itu sudah jelas ya teman-teman. Browser itu untuk berselancar di internet atau untuk browsing. Nah, jadi untuk di browser ini cuma fitur saja, keamanannya tidak cukup kuat. Lebih condong untuk kenyamanan, tapi tidak untuk keamanan kita. Sebaliknya, untuk password manager itu lebih condong untuk keamanan. Pastinya memiliki keamanan yang lebih kuat dan lebih canggih, seperti enkripsi end-to-end, AES 256-bit cipher, dan fitur-fitur keamanan lainnya. Mayoritas pakar keamanan cyber juga menyarankan orang-orang untuk menggunakan layanan password manager. Fungsi-fungsi dasar password manager: yang pertama, menyimpan data-data login, jadi kita tidak perlu mengingatnya lagi. Yang kedua, mempermudah login dengan login otomatis, jadi kita tidak perlu mengetiknya lagi. Yang ketiga, membantu membuat password yang sangat kuat, yaitu dengan gabungan simbol, angka, tanda baca, dan huruf. Mirip kan dengan yang ada di browser, tapi keamanannya tidak cukup kuat. Sebenarnya browser ini itu baru muncul. Berbeda dengan password manager. Password manager itu sudah ada sejak dulu. Yang lebih condong atau fungsi utamanya itu untuk menjaga keamanan password kita. Kalau browser hanya untuk membuat kita merasa lebih nyaman dalam menggunakan browser tersebut. Satu hal lagi yang penting menurut saya, yaitu apabila kita menyimpan password di browser, maka mau tidak mau kita harus menggunakan browser itu terus. Jadi misalnya kayak kita menyimpan data di Google Chrome, jadi di smartphone kita pakai Google Chrome, di laptop juga kita pakai Google Chrome, karena kenyamanannya kan kita menyimpan
passwordnya itu di browser yaitu Chrome. Sedangkan untuk password manager kita bebas untuk menggunakan browser yang berbeda-beda. Misalnya di smartphone kita menggunakan Chrome, di laptop kita menggunakan Firefox atau web ya, ini web browser yang lain. Pokoknya bebas, terserah kita. Data-data yang sudah tersimpan di password manager akan saling tersinkron dengan perangkat dan web browser. Jadi kita tinggal mendownload aplikasi password manajernya saja, tidak perlu kita setia terhadap satu web browser. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu cara untuk menyimpan password kita di salah satu layanan password manager. Nah, di sini layanan password manager yang saya gunakan yaitu Bitwarden. Langsung saja kita masuk ke webnya dulu. Nah, di sini teman-teman bisa ketik Bitwarden ya. Di sini saya sudah ketik dan sudah muncul. Kemudian teman-teman bisa klik download. Kemudian teman-teman bisa geser ke bawah. Nah, di sini untuk download untuk laptop kita, Windows kita juga. Tapi menurut saya tidak perlu ya. Kita langsung saja kita pilih saja di sini untuk Chrome karena kita lebih sering menggunakan Google Chrome untuk jaringan kita, untuk menggunakan browsing atau memasuki akun sosial media kita lewat Chrome ya. Biasanya kita menggunakan Chrome kan. Klik di sini. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman langsung saja klik di tambahkan ke Chrome. Nah, add extension. Kita tunggu. Oke, setelah sudah, ini kita close saja. Nah, kemudian teman-teman bisa klik di sini. Klik untuk logo Bitwarden-nya di sini supaya bisa muncul di sini agar bisa memudahkan kita atau lebih gampangnya lagi ya, teman-teman. Nah, kita klik di sini. Nah, setelah itu kita membuat akun kita ya, create akun. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman langsung saja memasukkan email aktif ke teman-teman di sini, email address. Kemudian untuk master passwordnya teman-teman klik saja atau bisa ketik saja main. Aktifkan dulu katanya agar bisa mempermudah kita untuk melihat main mobile legend dari pagi sampai malam. Kemudian teman-teman bisa copy passwordnya. Kemudian teman-teman setelah lagi di sini dan centang, kemudian submit. Jika sudah muncul seperti ini, langsung saja kita masukkan email kita. Kita lanjut. Sekarang kata sandi tadi sudah kita buat. Oke. Jika sudah muncul seperti ini, langsung saja kita kirim surel untuk memverifikasi akun kita. Jadi setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung saja periksa di email teman-teman, mau lewat HP atau komputer teman-teman, nanti ada muncul laporan untuk memverifikasi. Teman-teman bisa mengecek dan menekan saja verifikasi Bitwarden di situ yang disuruh. Kemudian jika sudah, kita mencoba buat akun Facebook baru ya di sini. Kita klik saja, kita buka Facebook. Oke, di sini klik buat akun baru. Nah, setelah muncul seperti ini,
Setelah itu teman-teman bisa langsung saja tekan Bitwarden, enter login, kemudian di sini masukkan email teman-teman, passwordnya di sini kita bisa menggunakan password dari Bitwarden ya teman-teman. Nah, untuk password di sini ada pilihan, teman-teman bisa menggunakan password yang seperti ini atau mau yang kalimat panjang seperti ini. Untuk saya memilih password yang seperti ini saja. Kemudian panjangnya teman-teman bisa atur sini, tapi kebanyakan akun atau media-media tertentu itu menggunakan kata sandi yang dibatasi panjangnya. Jadi teman-teman bisa saja menggunakan sandi di sini cukup 12 saja. Nah, kemudian untuk huruf besarnya kita centang, huruf kecilnya kita centang, untuk angkanya juga kita centang, simbol-simbolnya juga kita centang. Kemudian di sini minimum numbersnya kita pakai 1, minimum spesialnya kita pakai 1. Nah, setelah sudah di sini kita bisa select, kemudian save. Nah, setelah itu kita tinggal mengklik saja di sini lah. Ini kan sudah saya isi. Setelah tadi teman-teman mengisi tadi di Bitwarden, nah akan muncul seperti ini, tapi nanti ada yang sebagian kosong seperti nama depan, nama belakangnya kosong. Teman-teman bisa saja langsung mengisinya, kemudian tinggal klik daftar. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit bahwa akun email yang saya gunakan dalam pembuatan sosial media Facebook di sini menggunakan Bitwarden sudah terdaftar di akun Facebook lain. Jadi di sini saya cuma memberitahukan cara atau langkah-langkah dalam membuat akun menggunakan Bitwarden. Nah, di situ setelah kita membuat akun menggunakan Bitwarden, otomatis sandi username-nya akan tersimpan langsung di Bitwarden. Jadi ketika teman-teman ingin membukanya atau ingin login, teman-teman tinggal klik saja di Bitwarden yang ini. Nah, maka akan muncul Facebook seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal mengklik, maka akan otomatis masuk username dan passwordnya teman-teman. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang menu-menu yang ada di Bitwarden. Nah, di sini ada vault, ada login. Nah, di sini nih login, ada card, ada identity, data-data penting kita bisa ada di sini. Nah, jika mempunyai banyak data-data penting seperti password, sandi, akun lain-lain, ya akan muncul banyak ya di sini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menyimpan kartu debit atau nomor debit kartu Anda atau semacamnya. Di sini kita bisa menyimpan identitas. Nah, di secure note ini kita bisa menyimpan catatan-catatan penting kita. Nah, di sini ada send, generator. Nah, generator ini seperti yang tadi ya, kita buat akun Facebook tadi. Kemudian di setting di sini saran saya sih tidak perlu diubah karena sudah ya, tidak perlu diubah. Kemudian nah, yang terpenting setelah kita menggunakan Bitwarden adalah logout, karena jika kita tidak melogout dari sini, data-data yang kita simpan di Bitwarden ini masih tetap akan terlihat apabila orang mengkliknya di sini. Nah, akan terlihat kecuali kita logout dari sini, dari Bitwarden-nya. Kita logout, klik yes. Nah, kemudian ketika ingin masuk lagi Bitwarden-nya harus memasukkan email address dan password yang tadi kita buat tadi di awal tadi. Oke, sekian untuk penjelasan saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.